nama atau author ID-nya lebih dari satu. Nah, bagaimana cara untuk melakukan penggabungan author ID di Garuda ya, seperti apa? Kemudian ada kasus lagi satu, ini ada di author ID-nya itu belum ada publikasi ya yang masuk. Yang dimasukkan ke dalam Sinta hanya waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusmal Firmansyah, salah satu tim pengembang Sinta dan Garuda. Untuk materi saya yaitu tentang pembedaan jurnal nasional dan jurnal internasional. Untuk itu saya izin share screen. Insya Allah ini bisa terlihat. Nah, untuk langkah awal yaitu kita mencoba untuk melakukan pemutakhiran data Garuda terlebih dahulu. Data Garuda ini di bawah Kemendikbud juga ya. Ini berasal dari OJS yang ada di jurnal seluruh Indonesia. Jadi untuk publikasi-publikasi Bapak Ibu dosen sekalian yang sudah terindeks di jurnal-jurnal nasional itu bisa diklaim di Garuda. Nah, kemudian nanti kita akan melihat bagaimana cara menemukan author ID Garuda ya. Author ID Garuda ini yang akan dipakai di Sinta nanti untuk integrasi. Nanti mungkin akan banyak pertanyaan tentang Garuda ini, tapi saya akan coba jelaskan pelan-pelan untuk step by step-nya seperti apa dan permasalahan yang sering terjadi dan solusinya seperti apa. Nah, pertama untuk menemukan author Garuda nanti mengakses saja di garuda.kemendikbud.go.id ya. Kemudian nanti ada tombol advanced search ya di bawah kolom pencarian. Nah, itu bisa diklik, nanti akan muncul pencarian yang lebih komprehensif lagi, yang lebih Nah, nanti tinggal dicari namanya, nama dosen atau dan afiliasinya, bisa ditambahkan dengan afiliasinya. Nah, kemudian misal saya contoh seperti ini, ada salah satu dosen, misal, nah ini diklik saja namanya, nanti akan muncul profil author Garudanya ya. Di situ ada nama, institusi, kemudian ada author ID. Nah, author ID ini yang akan dimasukkan ke halaman Sinta, di profil Sintanya ya. Nanti ketika sudah login ya di Sinta, itu klik yang update profile. Nah, di update profile itu dimasukkan Garuda ID. Seperti itu. Nah, kemudian nanti akan ada masalah di Garuda ya, tetap semua sistem mungkin ada beberapa masalah. Nah, nama atau author ID-nya lebih dari satu. Nah, bagaimana cara untuk melakukan penggabungan author ID di Garuda ya, seperti apa? Nah, langkah awal tetap seperti biasa harus melakukan pencarian terlebih dahulu namanya ya. Nama misalnya seperti ini akan muncul 3 nama yang sama, kemudian ada beberapa publikasinya dan bisa dilihat bahwa 3 nama ini polanya berbeda ya. Yang atas nama lengkapnya dari Imam, tapi kemudian di bawahnya ada mulai dari Subroto, yang kemudian bawahnya mulai dari Muh. Nah, ini tujuannya adalah harus digabungkan terlebih dahulu ya, di merge terlebih dahulu agar mendapatkan satu author Garuda ID saja yang akan yang akan dimasukkan di Sinta. Nanti dicentang nama-namanya, nama yang akan diklaim. Nah, kemudian nanti pilih nama yang mana, nanti kemudian ada pilih juga author ID-nya yang mana. Jadi ketika ingin melakukan penggabungan untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, nanti itu sudah otomatis lagi seperti itu. Nah, syarat di Garuda, kenapa mungkin Bapak Ibu sekalian merasa kok namanya beda-beda, nah itu tergantung dari pola penulisan Bapak Ibu sekalian di tempat publikasi jurnal nasional yang Bapak Ibu sekalian terbitkan untuk publikasinya. Misal pernah di jurnal A menulis nama seperti Imam Muhammad Ibnu Subroto, kemudian afiliasinya menggunakan departemen, kemudian ternyata di jurnal B itu case-nya ternyata lupa menuliskan afiliasi. Nah,
itu yang akan membuat pola nama Bapak Ibu sekalian di Garuda itu akan berbeda. Jadi lebih aware lagi atau lebih apa ya, lebih konsisten dalam penulisan nama dan juga afiliasi di masing-masing OJS. Jadi ketika di jurnal A ditulis dengan pola A, nah diusahakan di jurnal B nanti ditulis juga dengan pola A seperti itu. Nah kemudian nanti setelah memasukkan memilih nama dan juga memilih afiliasi, jangan lupa memasukkan email, kemudian centang semua publikasi yang merupakan milik Bapak Ibu sekalian ya, harus dicentang terlebih dahulu. Kalau sudah diyakin semuanya adalah milik Bapak Ibu sekalian, tinggal lakukan send request seperti itu. Nah, nanti akan muncul author ID, after merge-nya seperti berapa, nanti yang ini yang akan digunakan untuk memasukkan di Sintanya seperti itu. Nah, untuk pengecekan di Garuda. Mohon maaf ini Kemendikbud ya, /author/view, kemudian author ID Bapak Ibu sekalian. Nah, dimasukkan ke situ untuk mengecek profil author ID Bapak Ibu sekalian. Nanti kami akan melakukan proses pengecekan terlebih dahulu, bisa memakan waktu 3-4 hari 14 hari kerja ya untuk melakukan penggabungan ini. Jadi mohon bersabar dan tidak melakukan request penggabungan terus-menerus ya. Jadi hari ini ke request, besok request. Diusahakan jangan seperti itu, takutnya ada kesalahan data nanti ketika sering dilakukan merge seperti itu. Nah, ini contoh ketika sudah bergabung ya, data-datanya nanti akan terlihat dari tadi sebelumnya 40, nah sekarang udah bertambah jadi 44. Nah, ketika sudah memasukkan ID Garuda di Sinta, jangan lupa melakukan sinkronisasi. Begitupun ketika misal jurnalnya itu, publikasinya itu sudah masuk di profil Garuda, jangan lupa melakukan sinkronisasi di profil Sintanya. Kenapa? Kami juga mempunyai sistem otomatisasi ya, jadi mesin itu berjalan tiap detik ya, begitu melakukan penarikan data ya sebenarnya, tapi dengan jumlah kapasitas dosen yang sampai 200.000 ya, itu mungkin akan memakan waktu lama untuk penarikan, karena nanti Sinta bakal dipakai untuk di berbagai platform, misal PAK dan lain sebagainya. Nah, jadi harus melakukan sinkronisasi di profil Sintanya ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Seperti itu, harus rajin ya, harus diperhatikan. Jadi harus mengecek di Garuda, di Scopus, dan lain sebagainya nanti. Nah, selanjutnya ada kasus bahwa di author ID-nya itu ada publikasi yang bukan milik Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana cara menghilangkan publikasi tersebut. Nah, misal kembali ya, intinya adalah melakukan pencarian terlebih dahulu pada autornya, misal. Nah, kalau untuk menggabungkan tadi menggunakan beberapa nama ya, namanya yang dicentang. Nah, kalau untuk pemisahan atau mengeluarkan salah satu dokumen itu cukup nama Bapak Ibu sekalian aja yang dicentang, cukup satu saja, nanti kemudian merge and request. Nah, misal poin pertama yang bukan publikasi Bapak Ibu sekalian, nah centangnya itu cukup dihilangkan ya, tanda centangnya itu cukup dihilangkan, kemudian nanti di send request lagi. Konsepnya masih sama seperti penggabungan ya, penggabungan. Jadi ada nanti author ID setelah penggabungan berapa, nah itu yang dimasukkan di Sinta seperti itu. Jadi kalau kasusnya nanti misal Bapak Ibu sekalian misal hari ini melakukan merge, kemudian misal 2 bulan ke depan ternyata ada lagi pola nama yang berbeda, kemudian mau melakukan merge lagi, usahakan author ID-nya itu sama ya. Jadi nanti di Sintanya itu lebih gampang untuk melakukan updating data lagi. Jadi tidak perlu update lagi author ID. Jadi diusahakan itu saja author ID Garuda Bapak Ibu sekalian ya, konsisten seperti itu. Nah, untuk informasi penghilangan publikasi atau exclude dokumennya nanti tetap kita akan proses di 3-14 hari kerja, karena melalui dulu tahap-tahap pengecekan terlebih dahulu. Kalau sudah valid nanti kami langsung mengeluarkan. Misal seperti ini, dari tadinya 44 berubah jadi 43 datanya seperti itu. Nah, karena nanti Garuda ini yang akan dipakai untuk
pembagian jurnal terakreditasi ya nasional. Nah kemudian ada kasus lagi satu, ini ada di author ID-nya itu belum ada publikasi ya yang masuk, atau misal ada salah satu publikasi yang belum masuk di profil author Garuda Bapak Ibu sekalian. Nah itu harus ditambahkan atau diklaim, boleh ya, diklaim oleh masing-masing author. Nah cara klaimnya tetap kita harus mencari dulu. Pertama ini kita harus mencari dulu judul publikasinya ya, publikasi mana yang mau diklaim oleh Bapak Ibu sekalian. Misal seperti ini, nah ini sudah dapat ya, misal contoh pencarian, nah kemudian dapat salah satu judul, nanti diklik, nah yang di copy itu adalah link yang ada di Garudanya ya, misalnya di garuda.kemendikbud sampai selesainya yang dokumen, detail, nah seperti itu, bukan URL publikasi. Perlu dicatat ya seperti itu, bukan URL publikasi yang ada di jurnal OJS ya, bukan, tapi yang ada di Garuda publikasinya. Nah misal seperti ini sudah dapat, nah, kemudian masuk ke profil Garuda Bapak Ibu sekalian, kemudian nanti lakukan claim missing dokumen, seperti itu, ada tombol claim missing dokumen, kemudian masukkan URL yang sudah di copy tadi, kemudian klik cek. Nanti ada muncul judul dokumennya apa, kemudian nanti akan muncul penulisnya siapa saja, nanti Bapak Ibu sekalian mengklik mana yang nama Bapak Ibu sekalian, seperti itu, kemudian nanti klaim. Nanti bisa di-trace untuk prosesnya, nanti ada ID tracingnya, nanti akan diproses juga 3-14 hari kerja, karena ini ada pemutahiran data, kami usahakan cepat untuk memproses, mungkin 1-2 hari langsung kami proses untuk klaim datanya ya. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian juga bisa langsung melakukan proses klaim atau merge dokumen, karena tadi saya lihat di beberapa komentar banyak yang duplikat katanya author ID-nya, nah itu bisa dilakukan klaim. Nah untuk Garuda seperti itu ya konsepnya. Dan untuk informasi bahwa Garuda ini tidak ada ya untuk login author, jadi Bapak Ibu dosen sekalian tidak perlu ngecek atau coba-coba login di Garuda. Tidak, Garuda ini belum disediakan untuk author ataupun pengelola jurnal. Itu untuk URL yang bisa login itu hanya untuk admin pusat saja, tidak diperuntukkan untuk pengelola jurnal ataupun author. Jadi tidak perlu mencoba untuk login di Garuda. Selanjutnya untuk data identifikasi jurnal internasional, saya coba share screen. Nah, untuk ini sesuai pengoperasian Sinta, pertama kita melakukan identifikasi Scopus. Kita perlu meluruskan dulu bahwa Scopus juga ini kan adalah pengindeks ya, pengindeks publikasi internasional bereputasi. Jadi karena ini sebuah pengindeks dan misal publikasi Bapak Ibu ini misal kemarin itu baru terbit dan jurnal tersebut sudah terindeks Scopus dan baru terbit di URL jurnal bersangkutan. Nah itu tidak bisa langsung serta-merta langsung muncul juga di Scopus. Jadi harus menunggu beberapa waktu jeda lagi untuk jurnal tersebut atau publikasi tersebut bisa masuk. Jadi tidak bisa melakukan mendadak seperti itu ya. Nanti kita coba cari bagaimana mencari author ID ya. Misal di Scopus ini ada 2 ya yang kami pakai, 2 untuk Scopus ID afiliasi dan juga Scopus ID author. Scopus ID afiliasi ini menu baru untuk di Sinta terbaru ini diperuntukkan untuk afiliasi. Jadi para verifikator, kalau di sini ada verifikator ya, baik LPPM maupun verifikator PT biasa, itu bisa melakukan reporting bahwa mau memasukkan Scopus ID. Karena untuk mencari Scopus ID afiliasi ini membutuhkan akun berbayar ya, jadi bisa nge-request nanti sama kami bantu untuk melakukan pencarian. Nah untuk pertama kami coba membantu untuk melakukan identifikasi Scopus ID bagi author. Nah karena di Scopus ini yang
free itu ada beberapa case bahwa kalau author itu mempunyai lebih dari satu publikasi, itu bisa diakses oleh bisa diakses langsung oleh user publik. Tapi ketika publikasinya itu hanya satu, maka tidak bisa diakses langsung oleh para dosen atau author. Misal nih dia lebih dari satu publikasi ya. Pertama itu akses pada laman Scopus di https://scopus.com. Kemudian nanti ada klik author search ya bagian kanannya. Nanti ada form pencariannya seperti ini. Nanti klik masukkan namanya ya. Masukkan nama yang ingin dicari. Nah, ketika namanya sudah berhasil ditemukan, dilihat di situ jumlah dokumen. Jumlah dokumen itu ada 14 ya. Nah, ketika hasil pencarian itu menunjukkan jumlah dokumennya itu lebih dari satu, tinggal klik saja nama author tersebut. Nanti di sini akan muncul SC, di situ ada simbol SC. Nah, Scopus ID ya maksudnya itu adalah jadi yang bukan dimasukkan ID ya, bukan di ORCID itu, tapi yang Scopus ID-nya yang biasanya 5628 gitu lah formatnya. Nah, itu yang dimasukkan ke Sinta. Nah, yang berhak memasukkan itu author boleh, kemudian verifikator boleh, diberikan hak untuk masing-masing dosen maupun verifikator untuk memasukkan data. Nah, ketika jadi pastikan itu adalah milik Bapak Ibu sekalian. Kemarin saya menemukan banyak sekali yang memasukkan Scopus ID-nya itu tulis sembarang, yang penting ada Scopus ID. Kalau tidak punya Scopus ID nggak usah dimasukin. Kalau tidak punya WOS ID nggak usah dimasukin. Jangan dipaksakan untuk bisa memasukkan seluruh datanya lengkap di Sinta. Jangan, itu malah membuat data Sintanya makin jelek ya, seperti itu. Jadi jika tidak punya, nggak usah dimasukin lagi ke dalam Sintanya, dikosongkan, biarkan. Yang wajib itu adalah Google Scholar nanti. Nah, kemudian identifikasi Scopus ID yang hanya memiliki satu publikasi. Konsep pencariannya sama seperti yang memiliki lebih dari satu publikasi ya. Misal seperti ini. Nah, ini saya mohon maaf ya, saya pakai Ibu Nervian Yustiana ya dari Universitas Jember. Jika hadir mohon maaf Bu, saya pakai namanya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa hanya satu dokumen, dan ketika diklik nama tersebut itu tidak bisa keluar profil seperti tadi. Jadi harus dilakukan sedikit trik untuk melihat author ID-nya, Scopus author ID. Nah, ini saya uji cobanya pakai Google Chrome ya. Nanti namanya di copy terlebih dahulu, blok, kemudian copy ya namanya. Kemudian nanti tekan Ctrl U, ini penggunaan untuk Google Chrome. Nanti akan terlihat inspect element. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah terbiasa menggunakan inspect element, nanti langsung melihat inspect element, nanti Ctrl F untuk menemukan nama tersebut, nama tadi ya. Ini Ctrl F, nanti dilihat namanya. Nah, nanti ada di bagian value di sini akan ter-highlight ya nama Yustian Nervian ini, akan terlihat bahwa nanti ada di value itu nomor. Nah, nomor itu adalah Scopus ID dari dosen tersebut yang mempunyai di Scopus. Nah, ini saya sudah jelaskan. Nah, bagaimana untuk melihat di profilnya? Nanti di profilnya itu masukkan URL seperti ini. Contohnya di bawah ya. Yang author ID sama dengan, nah di belakangnya itu diganti menggunakan author ID yang sudah di copy ini. Misalnya yang value ini, nah dimasukkannya seperti itu. Nah, itu untuk melihat profil Scopusnya ya. Nah, selanjutnya bagaimana melihat Scopus ID untuk afiliasi? Karena sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa untuk mencari Scopus ID afiliasi ini harus mempunyai akun berbayar atau akun premium Scopus. Kalau PT Bapak Ibu sekalian sudah berlangganan Scopus, bisa melakukan pencarian secara langsung. Tapi jika belum punya, nanti bisa kontak ke helpdesk kami bantu lakukan pencarian. Nah, ini contohnya, misal akses ke halaman Scopus, kemudian nanti klik search. Kalau tadi author search ya, yang ini search.
Nah, kemudian ada form pencarian, nanti pilih di affiliation. Nah, contoh pencarian saya masukkan Universitas Indonesia, nanti di situ banyak yang muncul. Nah, nanti banyak munculnya diklik saja salah satunya ya. Jadi yang diklik dulu namanya baru akan terlihat Scopus ID-nya nanti. Klik namanya. Nah, di sini ada affiliation ID Scopusnya. Nah, itu yang dimasukkan nanti ke halaman Sinta. Setelah dimasukkan, nanti gunanya apa? Gunanya adalah melakukan sinkronisasi pada sisi verifikator. Ini khusus verifikator ya, baik verifikator PT biasa maupun verifikator PT bagian LPPM. Nah, melakukan sinkronisasi pada profil afiliasinya, kemudian ada menu Scopus official. Nah, di situ untuk melakukan sinkronisasi Scopus. Jadi wajib ya melakukan request sinkronisasi untuk PR verifikator seperti itu. Nah, kemudian nanti akan muncul juga masalah di Scopus itu tentang kuartil, karena di Scopus itu di Sinta ya memunculkan kuartil Scopus. Nah, perlu kami tegaskan bahwa kuartil dari Scopus yang ada di Sinta itu bukan berdasarkan data dari skema Go Journal Ranking atau SJR ya, melainkan kami mengambil langsung dari website Scopusnya yang kami simpan di Sinta, seperti itu. Jadi jika dicek di skema Go-nya misalkan dia Q2, tapi ternyata di website Scopusnya itu di tahun itu adalah dia Q3, seperti itu. Jadi memang ada sedikit perbedaan untuk melihat kuartilnya, dan kami mengambil kuartil tertinggi pada seluruh bidang ilmu. Misal ada 2 bidang ilmu, yang satu Q1, yang satu Q2, kami mengambilnya yang Q1 untuk ditampilkan dan melihat tahun terbit publikasinya, seperti itu. Misal contoh ini ya, saya contohkan di mana di Scopus ya, di Scopus ini dia di filter by Q1, tapi di skema Go-nya dia masih Q2, seperti itu. Nanti bisa dilihat untuk perbedaannya seperti apa. Nah, kemudian karena untuk mengecek jurnal ini butuh akun berbayar juga oleh Scopus, kami menyediakan di fitur cek kuartil Scopus ya, yang sudah kami siapkan di Sinta. Nanti pilih source, kemudian cek kuartil Scopus, nanti masukkan judul jurnal yang sudah yang ingin dicek, dan kemudian nanti tekan enter atau search. Kami sudah menyiapkan data dari tahun 2011 sampai tahun 2021, karena tahun 2022 sedang berjalan ya, jadi hasil kuartilnya itu belum muncul juga di Scopus. Nanti bisa dilakukan pencarian oleh Bapak Ibu dosen ataupun verifikator seperti itu. Kemudian di Sinta itu mengakomodir juga untuk Publons ya, Publons dan juga Clarified Analytics atau Web of Science. Nah, untuk identifikasi ini kami hanya membutuhkan dua ID. Satu Publon ID yang memang bersumber dari Publon, yang kedua ada Web of Science Researcher ID. Ini sebenarnya dari Clarified ya, dari Clarified Analytics, tapi itu muncul di Publon. Seperti apa proses pencariannya? Nah, nanti akses dulu ke publons.com, nanti kemudian klik search, nanti muncul nama ya, nah, pencarian, kemudian masukkan nama yang ingin dicari. Nah, kemudian nanti di URL itu bisa dilihat Publons strip researcher strip ada nomor. Nah, nomor itu adalah ID Publon ya. Perlu dicatat, itu adalah ID Publon yang dimasukkan ke Sinta, Jadi yang dimasukkan itu ID Publon saja, yang nomor saja. Nama dan juga yang belakangnya tidak perlu dimasukkan, seperti itu. Cukup nomornya saja. Kemudian di bagian kanan profil itu ada Web of Science Researcher ID F5412-2018 yang dimasukkan semuanya, jangan cuma angkanya saja, dan diusahain benar-benar fix seperti itu tanpa spasi dan lain sebagainya. Sama itu yang dimasukkan di profil Sinta, bisa dibantu oleh verifikator ataupun bisa memasukkan dari masing-masing dosen. Jadi kalau dosen bilang bahwa data Scopus ataupun data Web of Science belum update, silahkan dicek terlebih dahulu di Web of Science-nya sudah dimasukkan ID-nya atau belum, seperti itu.
Nah, jika belum mempunyai akun Pablon, silakan buat terlebih dahulu. Kalau untuk researcher ID, dia otomatis dibuatkan oleh dari WOS ya. Itu sudah otomatis dibuat. Jadi Bapak Ibu sekalian menunggu untuk post researcher ID. Nah, ini untuk Pablon ID ya, saya garis bawah ini Pablon ID, masukkan mendaftar seperti biasa, masukkan email, nama, kemudian password. Kemudian nanti akan dikirimkan email ke email yang sudah didaftarkan, nanti masuk seperti ini, kemudian nanti setelah login, nanti di next saja atau continue, nanti klik yang public profile. Nanti public profile seperti ini akan muncul public profile. Nah, tampilannya seperti tadi ya. Kalau dia daftar nanti akan muncul Pablon ID-nya. Untuk researcher ID-nya itu memang belum muncul ketika daftar, itu akan dibuatkan langsung oleh WOS ketika Bapak Ibu sekalian sudah menerbitkan publikasi di menu, bukan di menu, di Web of Science ya, di jurnal terindeks Web of Science. Nah, perlu digarisbawahi ya, kalau di Pablon itu seperti Google Scholar, jadi beberapa jurnal walaupun dia bukan Web of Science, dia akan terindeks di Pablon. Pablon akan menarik data tersebut. Nah, yang dimasukkan ke dalam Sinta hanya yang memiliki label Web of Science. Bisa dilihat ya di samping kanan judul publikasi itu ada Web of Science, harus yang punya flag seperti itu yang bisa masuk ke dalam Sinta. Jadi kalau tidak punya itu mohon maaf, belum kami masukkan ke Sinta, jadi tidak bisa diklaim seperti itu. Nah, kemudian nanti ini ada jurnal nasional di Garuda, di Sinta, sumbernya adalah dari Garuda ya, seperti tadi, dan juga ada jurnal nasional terakreditasi, itu masuk dalam source Garuda ya, di masing-masing author ataupun masing-masing afiliasi. Bedanya apa? Kalau jurnal nasional ini berasal dari OJS setiap institusi yang ada di Indonesia ya, misal juga dia lembaga ataupun perguruan tinggi seperti itu. Sedangkan jurnal nasional terakreditasi itu sudah melalui proses penilaian di Arjuna dan sudah diberi flag label Sinta 1 sampai Sinta 6 ya, seperti itu harus ada flagnya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian merasa sudah punya di Garuda, kemudian di jurnalnya itu memang merupakan jurnal nasional terakreditasi, nanti bisa melakukan sinkronisasi seperti itu. Ketika melakukan sinkronisasi, kami usahakan datanya memang update terus untuk jurnal. Nah, kenapa sekarang kami menghilangkan Google Scholar ya dari jurnal nasional terakreditasi? Karena memang banyak campuran, dan mohon maaf untuk Bapak Ibu yang melakukan pengiriman permohonan perbaikan data Google Scholar agar terindeks di jurnal nasional terakreditasi sudah tidak kami fasilitasi lagi, karena jika diamati untuk metriknya, GS itu hanya punya 3 kriteria, GS dokumen, GS citasi, dan juga yang tersitasi berapa. Jadi untuk data dokumen Google Scholar dari S1 sampai S6 itu sudah tidak ada lagi di Sinta. Seperti itu ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator untuk